ya, Mas Budi. Nggih sama di sini cari pengalaman kan di TK udah, DMI udah, bisa pengen cari pengalaman di SMP. Doa dulu lah. Jamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dengar suara beda? Dengar. Mendengar suara beda? Oke, makasih. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di kondisi seperti ini. Kita selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan keadaan ini akan segera pulih kembali. Dan insya Allah, kalau Allah ridho, sekolah kita sudah diberi lampu hijau untuk bisa tatap muka, walaupun harus melalui beberapa proses, sehingga nanti semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kalian nanti bisa menerima ilmu pengetahuan ini dengan baik dan bisa bermanfaat kelak. Oke, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Anak-anakku semuanya, partisipan pagi hari ini
sampai jam 8 lebih 4 menit baru 23 siswa, berarti belum ada satu kelas. Semakin ke sini anak-anak semakin kurang semangat karena jam 8 harusnya sudah kita mulai, tapi baru 23. Enggak apa-apa, tetap Bida mulai, Bida sampaikan materi ini. Semoga teman-teman yang belum ikut bergabung segera bergabung, yang masih tidur segera dibangunkan sama Allah, yang masih sarapan segera selesai sarapannya dan sebagainya. Anak-anak siap untuk belajar? Bida ulang, anak-anak siap belajar? Siap. Oke, Siap. terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan Bida. Pagi hari ini sebelum Bida memulai pelajaran, yang pertama Bida mengingatkan selalu kepada kalian untuk tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, walau bagaimanapun kondisinya, anak-anak tetap harus semangat mengerjakan dan semangat untuk mengirimkan. Ya. Bida masih tetap menunggu dan menanti bagi siswa atau anak-anak yang belum mengirimkan tugas-tugasnya, karena kami bisa menilai dari hasil apa yang kalian kerjakan yang dikirimkan kepada kami. Kalau tidak kan tentu saja kesulitan untuk membuat nilai. Untuk itu anak-anak Bida ingatkan kembali, bagi yang belum mengirimkan tugas praktikum yang sudah Bida kirimkan, itu sangat mudah dan sederhana sekali. Tolong untuk segera dikerjakan dan dikirimkan hasilnya beserta foto kegiatannya. Oke, anak-anak, Bida akan menyampaikan materi pembelajaran IPA Fisika yang terakhir ini. Bida hanya 2 pokok bahasan yang harus dipelajari. Yang pertama kemarin minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, tentang listrik statis atau elektrostatika atau listrik tidak mengalir. Untuk yang kali ini Bida masuk ke pokok bahasan baru, yaitu tentang listrik dinamis atau listrik mengalir. Anak-anak bisa siapkan buku cetak, monggo silahkan buku cetaknya diambil. Dibuka halaman 198. Silakan disiapkan dulu bukunya. Yaitu bab 5 tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Ini pokok bahasan terakhir yang akan Bida sampaikan nanti sampai pada bulan November, ya. Mudah-mudahan selesai sehingga Desember ketika kalian ulangan akhir semester materinya kita sudah selesai. Kemudian juga Bida menyertakan dengan pendalaman materi kalian. Silakan juga disiapkan untuk nanti menjadi tugas mandiri yang diisi oleh kalian, dirangkumkan beberapa materi esensial kamu pindahkan ke buku pendalaman materi. Silakan kamu siapkan di halaman 7. Disiapkan bukunya, ya. Ya, dampingkan antara buku cetak dan buku pendalaman sehingga kalian belajarnya lebih nyaman. Karena akan bisa nyambung. Di sini ada rangkuman, kamu tinggal memindahkan tulisan-tulisan itu. Insya Allah kalau kalian belajarnya dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, sepenuh hati, kalian akan bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan Bida selalu siap, sedia untuk silahkan kalian bertanya, bisa melalui WA, bisa melalui Telegram, atau video call boleh, telepon boleh, silahkan. Kalau kalian mengalami kesulitan, jadi jangan bahasanya itu, enggak mudeng, enggak bisa, masih ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke anak-anak, mari kita nikmati PowerPoint yang Bida sajikan, dan insya Allah nanti tak kirim, ya, tak kirimkan lewat grup. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Bila mana kalian menemukan kesulitan, karena ini agak sedikit rumit ya untuk listrik dinamis dan hitungannya juga cukup lumayan banyak, pelan tapi pasti, silahkan dipelajari. Nek ndak mudeng, Bida siap membantu kalian lewat WA, silahkan, ya. Bisa lewat Japri, bisa lewat grup, monggo, ya. Monggo Pak Aris, silahkan. Anak-anak tak mute saja, silahkan diperhatikan baik-baik pembelajaran hari ini tentang listrik dinamis atau listrik mengalir. Terima kasih anak-anak yang baru bergabung, silahkan selamat bergabung.
mulai lola. Harus di-upgrade. Oke. Ini ya. Iya. Oke. Oke, pinjam nanti saya tak klik sendiri aja biar pas. Iya. Nanti lihatnya yang langsung. Soalnya kita di anak biar besar. Iya. Berarti saya ke sini ya. Kliknya. Oke. Klik sini aja nggak bisa kan? Klik sini. Oke anak-anak. Mari kita mulai pembelajaran hari ini tentang listrik mengalir. Yang penting kamu fokus, ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kamu boleh menyampaikan. Oke. Judulnya listrik dinamis. Dinamis artinya berubah atau mengalami suatu gerakan. Maka nama lainnya adalah listrik mengalir. Tidak asing buat kalian, setiap hari kita selalu berhubungan dengan kelistrikan. Tanpa listrik di malam hari tidak bisa apa-apa, ya, karena sangat tergantung dengan listrik. Sekarang apalagi semua alat-alat sangat membutuhkan listrik. Salah satu bentuk energi gitu ya, listrik itu kan bentuk energi. Selain ada energi panas, energi cahaya, energi mekanik dan sebagainya, listrik ini adalah salah satu bentuk energi yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa tunjukkan adalah ini namanya bentuk rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik yang sangat sederhana, minimal terdiri dari satu. Ini namanya saklar. Kemudian ini baterai sebagai sumber arus listrik. Dia mempunyai beda potensial, yaitu ada kutub positifnya dan ada kutub negatifnya. Kemarin kita sudah bicara tentang beda potensial. Kemudian untuk menunjukkan bahwa rangkaian ini ada arus listrik yang mengalir, maka kita gunakan lampu sebagai hambatan atau resistor. Ya, lampu ini sebagai hambatan karena tugasnya menghambat arus listrik yang nantinya akan difungsikan untuk mengubah bentuk energi. Karena lampu adalah alat yang mengubah bentuk energi dari energi listrik ke energi cahaya. Oke anak-anak, kita coba, kita eksperimenkan kalau saklar ini kita sambungkan. Oke, yang terjadi lampunya menyala. Nah, menyalanya lampu menunjukkan ada, nah ini bergerak-gerak, muatan listrik bergerak-gerak, ya, atau yang kita kenal dengan arus listrik. Ya, arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi sini sana sampai ke potensial rendah, kemudian masuk ke baterai, keluar lagi dan seterusnya. Nah, arus inilah yang difungsikan oleh lampu untuk diubah bentuk energinya dari listrik menjadi cahaya. Nah, bergeraknya muatan-muatan listrik dari rangkaian ini atau dari kawat ke kawat sini seperti ini yang namanya dengan arus listrik, aliran muatan listrik, ya. Aliran muatan listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah itu disebut dengan arus listrik. Utamanya adalah aliran muatan listrik positif. Ya, jadi arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Sekali lagi, menyalanya lampu menunjukkan bahwa pada rangkaian ini ada arus listrik yang mengalir. Sekali lagi, anak-anak, jadi arus listrik, aliran muatan listrik positif dari potensi tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan antara arus listrik dan arus elektron? Kita nanti akan belajar perbedaan antara arus listrik dan arus elektron. Kita sudah mengenal antara elektron, proton, dan neutron, begitu ya.
Di listrik statis atau listrik tidak mengalir, muatan yang berpindah dari satu tempat ke lain adalah elektronnya. Tetapi pada listrik mengalir, nanti kita akan bicara tentang arus listrik. Nah, arus listrik itu adalah arus muatan positif. Oke, anak-anak, next kita perhatikan. Ini disebut dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang paling sederhana terdiri dari sumber arus atau baterai, kawat penghantar, saklar, dan lampu. Ini namanya rangkaian. Rangkaian itu susunan. Yang disusun apa toh gitu kan? Yang disusun adalah alat-alat listrik. Alat listrik apakah yang disusun? Ada baterai, ada kawat penghantar, ada saklar, ada lampu. Itulah yang disebut dengan alat-alat listrik. Lampu termasuk alat listrik, saklar termasuk alat listrik, baterai termasuk alat listrik. Kalau dirangkai menjadi rangkaian listrik. Apa definisi rangkaian listrik? Susunan alat-alat listrik yang terdiri dari baterai, kabel atau kawat, saklar, dan lampu. Mudah-mudahan mudeng apa yang sudah sampaikan. Bisa diterima sampai di sini? Halo? Tunjukkan jangan tangan. Marcel? Tunjukkan. Ladiva, mudeng enggak ya? Diva? Bisa ikuti? Cindy 9A, mudeng? Mudeng? Mudeng, anggukkan tangan. Anggukkan, ya oke. Thank you. Ayo, next lanjut. Oke. Bida sambungkan saklar. Oke. Ya. Anak-anak kita mau belajar tentang arus listrik. Nah, gambar yang ini disebut dengan rangkaian listrik dengan alat-alat yang gambarnya otentik, gambar nyata. Ini baterai, ini kawat, ini saklar, ini lampu. Kemudian di dalam sistem elektronika atau tentang kelistrikan, maka dibuatlah yang namanya skema elektronika. Ini skema elektronika. Jadi gambar aslinya digambar dalam bentuk skema. Kalau menggambar baterai cukup dengan 2 garis, satu panjang, satu pendek. Ini namanya skema elektronika namanya, ya. Atau gambar rangkaian listrik. Yang panjang itu adalah kutub positif baterai, yang pendek adalah kutub negatif. Kemudian yang dengan 2 titik garis dan 2 titik ini adalah saklar. Ini dalam keadaan off kalau buka gini ya. Kalau ini sudah tak on kan. Ya, ini adalah resistor. Resistor itu tidak harus lampu. Siapa saja yang bisa menghambat arus listrik itu disebut dengan resistor atau lambangnya R atau disebut dengan hambatan. Hambatan atau resistor. Dan lampu adalah salah satu contohnya. Bisa juga setrika, bisa kompor listrik, bisa magicom, bisa apa saja. Pokoknya alat-alat listrik itu pasti akan menghambat arus listrik karena dia akan mengubah bentuk energi. Oke anak-anak? Sekali lagi, ini adalah resistor, gambarnya bisa lingkaran, ya seperti ini. Ini adalah lampunya, kita gambar ini saklarnya, ini adalah baterainya, dan yang ini adalah kawat penghantarnya. Gambar ini disebut dengan skema listrik. Jadi kalau kalian hanya menggambar seperti ini, rangkaian ini udah kita mudeng. Oh berarti ini baterai, oh ini saklar, oh ini resistor atau lampu begitu. Oke anak-anak, ini tentang rangkaian listrik. Kemudian kalau tadi kita on kan, maka lampu menyala, menunjukkan bahwa dalam rangkaian ini ada arus. Yuk kita sambungkan pada skema. Oke. Nah, itulah yang terjadi gambaran bahwa ketika saklar dihubungkan, maka akan terjadi aliran arus listrik dan aliran elektron. Kemudian lampu digambarkan menyala. Ini dengan apa ya, seperti gigi walang ya. Ini menunjukkan bahwa lampu menyala. Kemudian partikel kecil ini menunjukkan arus listrik dan elektron. Yang merah ini adalah muatan positif, yang biru adalah muatan negatif. Anak-anak di layar kamu nampak enggak di HP kamu? Halo? Enggak jelas? Gambarnya jelas apa enggak di HP-mu? Tidak jelas? Tolong di-mute ya, Pak. Aku tak pengen tanya. Di suaranya dimunculkan. Dimunculkan sebentar. Ini lagi membuat ya, Bu. Oh ya?
Berarti lama ya? Apa? Nggak ada bunyi lagi. Oh, iya ya. Aku malah lupa deh Kak bawa. Gambar tadi, Bu. Nggak ada gambarnya, Bu. Ada gambarnya, Bu. Ya, makanya ini saya Pak Windu. Nggak ada gambarnya. Gambarnya, Bu. Gambarnya, Pak. Gambarnya nggak muncul. Kok nggak muncul? Waduh, di sini padahal gelap banget. Nggak muncul, Bu. Sinyalnya. Hitam, Bu. Nggak ada gambarnya sama sekali. Blur itu nggak ada tulisannya? Gambarnya hitam. Nggak ada apa-apanya. Ada, Bu. Ayo, oke, sabar. Kita coba cek dulu ya. Maaf dulu. Berarti sejak awal tadi nggak ada gambarnya? Nggak. Mending dikirimkan atau itu yang tadi punya ibu itu biar anak Oke. suruh buka lewat HP Oke. aja tapi tidak keluar dari Zoom. Aduh, oke. Tapi bisa muncul nanti. Bisa. Oke. Jadi mereka belajar lewat aplikasi itu. Tapi nggak lewat sini, nggak lewat Zoom ya. Cuman Tapi bisa komunikasi ke aku ya. komunikasi. Oke. Anak-anak, satu solusi, saya tak ngirim ke WA group materi ini. Kamu tidak lepas dari Zoom, nanti bisa lihat di HP-mu ya. 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 Tak kirim dulu, maaf, Pak. Sorry. Bentar. 9. Silakan dibuka di grup WA, sudah Bunda kirimkan materi. Kalian bisa melihat materi tentang listrik dinamis. Ya, kamu buka di HP kalian. Sudah nampak gambarnya? Belum. Hah? Buka di WA kalian. Itu materinya di situ. Ya. Tentang listrik dinamis. Kamu lihatnya WA ya, sambil Zoom-nya jangan lepas, biar nanti dengar suara saya. Dengar suara Bida? Dengar. Oke, ya, terima kasih. Udah nggak apa-apa lah Pak, ini biar saya bisa komunikasi. Oke, oke anak-anak. Yuk, Bida awali lagi, nggak apa-apa. Dari buka tab-nya kamu, silakan ya. Tentang listrik dinamis atau listrik mengalir. Jadi nggak bisa pakai aplikasi ya Pak ya, nggak bisa untuk ya, kayak yang tadi itu. Ya, si anak-anak juga seperti ini, cuman ada suara ibu itu, ada suara Oke, tapi kan saya nggak bisa mengaplikasikan ini listriknya jadi mati, nyala gitu lampunya. Nggak bisa ya? Oh, cuma kayak gini tok ya bisanya ya. Oke. Ya, dengan segala keterbatasan. Oke, listrik mengalir atau listrik dinamis, anak-anak silakan dibuka aja di WA kalian, di situ sudah ada. Listrik dinamis disebut juga dengan listrik mengalir. Listrik mengalir, nanti kita akan bicara tentang muatan listrik, utamanya 2 muatan yang sudah kita kenal, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Untuk muatan positifnya, nanti akan kita kenal dengan istilah arus listrik. Sedangkan muatan negatifnya kita sebut tetap menjadi arus elektron. Begitu ya. Kemudian arus listrik, tadi sudah sampaikan, akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Potensial tinggi adalah kutub positif sumber arus. Sumber arus itu banyak sekali. Bisa baterai, bisa akumulator ya, bisa stop kontak, bisa diesel dan sebagainya. Semuanya alat yang tadi sudah Bida sebutkan itu selalu mempunyai beda potensial, beda potensi. Syarat arus bisa mengalir dari potensial tinggi ke rendah ya harus ada bedanya. Kalau tidak ada bedanya tidak akan bisa mengalir ya. Oke anak-anak dilanjutkan, bisa dilihat di buku di HP kalian yang menentukan arus listrik dan arus elektron. Oke, di situ ada pengertian arus listrik. Tadi sudah Bunda sampaikan adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Oke, kemudian arus elektron kebalikannya, yaitu aliran elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Sampai situ, anak-anak mudeng? Mudeng. Oke, yes. Yuk lanjut.
Menentukan syarat arus listrik dapat mengalir. Menentukan syarat arus dapat mengalir. Jadi kapan arus kok bisa mengalir gitu maksudnya? Yang pertama, arus dapat mengalir kalau di slide ketiga. Di slide ketiga silakan dibuka, yaitu rangkaian listrik harus tertutup. Di situ Bunda sajikan gambar, ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kalau rangkaiannya terbuka, maka lampunya akan bagaimana? Nih, rangkaiannya terbuka atau saklar dalam keadaan off, lampunya gimana? Tolong dijawab. Halo? Mati, pinter yang jawab mati. Pinter. Aditya, terima kasih. Ya. Mati, ya. Lampunya mati karena dalam keadaan apa? Off. Ya, pada. Nah, tetapi kalau di-on-kan jadi gimana kalau di-on-kan? Di-on-kan, ayo. Saklar di-on-kan jadi apa? Hidup. Hidup. Kenapa hidup? Karena Mati. Ditutup hidup. Kenapa? What? Kenapa, ayo? Tolong dijawab kenapa? Loh, kok diem? Hei, kok pasukan bisu gimana ini? Kenapa kok hidup gitu loh tadi? Kenapa hidup? Ada apa? Ada apanya kok bisa hidup? Mengalir, Bu, nyambung. Nyambung, mengalir. Yang mengalir siapa? karena ada aliran listrik. Pinter, yang mengalir arus listrik. Dari mana arus listrik mengalir? Ngalirnya saka ngendi nang ndi? Dari potensial Dari potensial? Dari potensial tinggi tinggi. ke potensial rendah. Oke, pintar. Dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Oke. Potensial tinggi sih miliknya siapa baterai? Miliknya siapa baterai? Baterai kan ada 2 kutub. Kutub apa dan apa? Baterai punya 2 kutub. Kutub apa dan apa? Tak anteni sejam, ayo. Baterai punya 2 kutub. Kutub apa dan apa? Tak dengerin dulu ini. Kutub apa dan apa? Yang keras? Kok enggak dengar? Utara. Kutub apa dan apa? Baterai punya Dan 2 kutub. positif. Hah? Negatif dan positif. Pinter. Negatif dan positif. Pernah lihat baterai? Nah, Oh iya. Coba nanti diamati. Ada 2 kutub itu. Positif dan negatif. Yang kutub positif disebut berpotensial apa? Yang positif disebut berpotensial apa? tinggi, Oke. Yang negatif disebut berpotensial rendah. ya. Jadi arus akan mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai. Kalau dikasih rangkaian atau dikasih kabel. Oke. Sehingga disimpulkan bahwa arus listrik syarat pertama dapat mengalir kalau rangkaiannya terbuka atau tertutup. Terbuka atau tertutup? Tertutup. Terima kasih Amel. Ya, makasih Amel. Tertutup. Ya, arus mengalir kalau rangkaiannya tertutup. Oke, lanjut. Bida akan menjelaskan tentang beda potensial. Dengarkan baik-baik. Karena kita harus tahu beda potensial. Syarat arus mengalir yang pertama, rangkaian harus tertutup. Jeling-jeling. Arus dapat mengalir kalau rangkaiannya apa tadi? Tertutup. Oke. Ya, oke. Yang kedua, arus dapat mengalir kalau ada beda potensial. Kalau ada apa? Beda potensial. Ada beda potensial.
Pernah kalian menggunakan batu baterai di rumahmu untuk kepentingan alat listrikmu? Pernah. Pernah, Bu. Ya? Sering sekali. Sering sekali. Oke. Nek kamu pakai senter, itu bisa dipakai terus hanya sekali beli cukup atau harus beli lagi? Beli lagi, Sekali Bu. saja cukup. Oh, beli lagi ya. Beli lagi ya. Nggak bisa dipakai terus. Terus panjang masa. Ulang pertanyaanku. Kalau kamu beli baterai dipakai terus atau harus beli lagi? Harus beli lagi, Bu. Beli lagi. Bisa terus ya? Kenapa? Kok Ya, Bu. kenapa? Kok harus beli ngono lho? Kenapa? Ayo. Bahasamu apa? Nek dipakai untuk senter lama-lama lampunya gimana? Padam, redup, Bu. Mati ya. Redup. Padam atau mati redup. Ya. Pertama redup yuk mati is dead gitu ya. Kok bisa gitu ya? Sebabnya apa gitu kan? Yang harus kamu ketahui nih, yang harus kamu pikirkan. Kenapa ya kok baterai ini dipakai lama-lama terus akhirnya lampunya mati? Mati. Ayo jawab kenapa? Ayo, what? Saiki kudu mikir. Latihan mikir karo Bida. Tadi Bida bicara tentang apa? Sekarang baru akan bicara tentang apa? Judulnya apa ayo barusan? Listrik. Beda Potensial. aku kan lagi harus ngomong beda potensial. Akan membicarakan tentang apa? Beda Potensial, Bu. syarat arus mengalir harus ada beda Potensial. ya, itu toh. Nah, Ya. kalau baterai dipakai terus, berarti ada beda enggak lama-lama? Bedanya Ada, Bu. bertambah atau berkurang? Kurang. Berkurang. Kurang. Nek ora beda berarti apa? Lawan beda berarti apa? Sama. Sama. Baterai kalau dipakai terus lama-lama potensialnya Mati. sama, tidak beda. Mati Seperti itu, Bu. baterainya tidak mati. Yang mati apanya? Lampunya. Baterainya enggak. Lampu nih, Bu. Ibu, Bahasa Bida bisa ikuti enggak nih? gelis ya suara gelis. Bisa ikuti enggak bahasanya Bida? Apa? Bisa Mas ikuti? tahu sekali, Bu. Hah? Ya bisa, Bu. Bisa. Bisa. Kecepatan enggak? Bisa. Terlalu cepat enggak? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Enggak. Ya bisa dari Bida kayak gitu. Mudah-mudahan besok ketemu jadinya lebih enak. Yuk dilihat di tabletmu atau di HP-mu. Di situ tak sajikan gambar 2 gelas, ya gambar 2 gelas yang tak sambungkan dengan pistonnya itu. Kemudian gambar yang atas, ini kalau pakai aplikasi sebenarnya nanti akan sama airnya mengalir, tetapi karena tidak pakai aplikasi jadi gambarnya ajak aja beda. Di situ kalau keran tak buka, itu kan ada kerannya ya yang tengah 2 bejana. Yang satu airnya tinggi, HA. Ayo lihat, kamu dengar suara aja dan dilihat di di tabletmu atau di HP-mu. Bejana yang di depan itu HA, high A. H itu high itu tinggi. Maka diberi kode HA, high A. Kemudian yang gambar sebelahnya yang di sebelah kananmu itu adalah HB. Ketinggian air di A pada ketinggian air di B. Gitu ya. Pertanyaan Bida. Siapa? Kalau kerannya tak angkat, apa yang terjadi dengan air? Sama. Airnya jangan samanya. Airnya ngapain? Airnya sama. Air dari HA turun. ngalir ke HB. Air dari bejana A berpindah ke bejana B. Terus ngalir terus selamanya apa enggak? Apa ada titik suatu saat berhenti? Itu kan ngalir. Nah, ngalir terus apa enggak? Apa suatu saat berhenti? Pertanyaan Bida gitu. suatu saat berhenti. Suatu saat berhenti lah. Berhenti. Kapan berhentinya? Kapan mandeki? Bendino ngadepi gelas ya ramu dengki piye? Ayo, kapan mandeki kawan? 2 bejana, 1 airnya tinggi, 1 rendah. Diambil kerannya, airnya ngalir. Ngalir terus apa enggak? Tadi dijawab kamu, berhenti Bu. Terus kapan mandeki? Kapan berhentinya? Kalau volumenya. Kalau? Ginteni aja siapapun boleh menjawab. Siapapun. Ayo.
Aja ngantuk yuk. Ayo yuk. Kapan yuk? Ayo. Ayo 9G, anakku lanang sing ganteng. Kapan yuk? Sampai sama banyak, Bu. Jadi pinter. Sampai sama. Tingginya sama. Nek sama tingginya mau ngalir kemana? Gitu loh. Nah, saat tingginya sama itulah disebut potensialnya sama. Gitu loh. Mudeng? Mudeng. Ya. Oke, kesimpulan. Syarat air tadi di bejana mengalir ketika apa? Ketika ada apa? Ketika ada apa? Kerannya dibuka. Ketika ada apa airnya mengalir? Beda potensial. Ada beda potensial. Terima kasih yang sudah menjawab. Karena ada beda potensial. Nek potensinya sama, ngalir apa enggak? Tidak. Tidak. Nah, itulah konsep gambaran arus listrik dalam kehidupan sehari-hari hanya akan mengalir kalau ada beda potensial. Sudah ada 2 syarat. Yang pertama tadi apa? Arus mengalir? Beda potensial. Dulu tadi yang pertama arus mengalir jika satu Jika tertutup rangkaian rangkaian tertutup. 2 beda potensial. ada beda potensial. Nah, 2 hal itu dicantelke sampai besok ketemu saya. Ya. Oke, perhatikan di slide ketiga. Arus listrik di analog. Anak-anak baru 3 slide. Arus listrik. Ternyata lama juga ya. Cepat ya. Sudah bel. Apa daya, Bida hanya bisa menyampaikan sampai situ. Mudah-mudahan segera jumpa dengan saya di sekolah, sehingga nanti Bida akan menjelaskan lebih detail dan kamu lebih bisa memahami, tapi tidak mengurangi rasa kesulitan kalian. Walaupun sulit harus tetap dijalankan. PowerPoint yang sudah Bida kirim dipelajari. Siap? Ya. Siap. Oke. Hari ini tetap nanti kamu setelah pembelajaran ya tak kirimi tugas terstruktur. Boleh nyuntuh-nyuntuh nggak apa-apa, dibuka PowerPoint-nya, nanti digarap, itu kan ada di situ ya. Yang penting belajar. Kemudian untuk tugas mandiri, masih biasa Bida memberikan tugas kamu, ya diisi aja ininya. Kalau kamu belajar dari PowerPoint, belajar dari pendalaman, membaca buku cetak, insya Allah kamu tetap pinter lah. Oke. Bida siap untuk menerima pertanyaan ketika kamu nanti mengalami kesulitan lewat Japri boleh. Hanya sampai di sini Bida baru bisa menyampaikan konsep arus listrik. Ternyata ada 2 kesimpulannya. Arus listrik, aliran muatan positif dari tinggi ke rendah. Dapat mengalir ada 2 syarat. Syarat pertama, rangkaian harus Tertutup. kedua harus ada beda potensial. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan mudeng walaupun hanya 3 poin yang harus kamu pelajari hari ini. Selamat belajar, sukses selalu buat kalian. Terima kasih, mohon maaf. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan telu ya mudeng ngono lah. Aduh, ada selamat belajar. Bu Linda.